Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang bertanya kepada kami, sebenarnya apa sih bedanya antara syariah dengan yang tidak syariah? Toh hasilnya juga sama saja. Saya balik bertanya kepada yang penanya, sebenarnya apa sih bedanya orang yang menghasilkan anak, bedanya dengan antara nikah dengan kumpul kebo? Dia berpikir sejenak kemudian menjawab, akad. Iya benar, akad yang membedakan, yang terutama adalah masalah akad yang membedakan antara nikah dengan kumpul kebo. Dengan akad itu menjadi absah pernikahannya, menjadi berkah pernikahannya, anaknya pun adalah anak yang absah, yang nanti dia berhak mendapatkan warisan, berhak untuk, kalau perempuan anaknya berhak berkewajiban, orang tuanya berkewajiban untuk menikahkannya, menjadi walinya, dan lain sebagainya. Banyak implikasi-implikasi termasuk warisan dan lain sebagainya. Banyak implikasi dari akad yang sah. Sedangkan kalau kumpul kebo, semuanya tidak akan didapat hal-hal demikian itu. Nah, para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita tarik analogi ini kepada konsep bisnis syariah. Dalam konsep bisnis syariah, setidaknya akad ini kita perlu tahu 3 hal. Yang pertama adalah absah atau sah akadnya. Yang kedua, batil atau batal akadnya. Dan yang ketiga adalah akadnya fasid atau fasad atau rusak. Apa perbedaan dari ketiganya ini? Untuk para pebisnis atau pelaku bisnis syariah wajib mengetahui 3 hal ini. Yang pertama, absah atau sah akadnya adalah ketika syarat dan rukun dalam berbisnis terpenuhi. Misalkan Anda jual beli suatu barang, barangnya jelas, syarat rukunnya jelas, terpenuhi semuanya, maka jual beli yang Anda lakukan dengan orang lain itu adalah jual beli yang sah atau absah. Jual beli yang sah atau absah inilah insya Allah akan membawa keberkahan buat semua pihak, kedua belah pihak. Keberkahan maknanya adalah bertambahnya kebaikan bagi penjual maupun bagi pembeli. Hartanya berkah dan hidupnya pun penuh berkah, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, ketika akadnya itu batil atau fasid, maka implikasinya pun akan panjang. Sekarang apa bedanya batil dengan fasid? Batal atau batil akadnya adalah ketika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Contoh, ketika kita memberikan utangan kepada orang lain tidak dengan cara-cara Islam, misalkan dengan cara riba, maka akad ribawi inilah yang disebut dengan akad utang piutang yang batil atau batal. Sehingga akad ini harus dibubarkan, kemudian dibuat akad yang baru, yaitu apa? Utang piutang dengan cara akad sosial. Misalkan Anda pinjam kepada saya 1 juta, saya meminjamkan akan dikembalikan 1 bulan mendatang, maka Anda cukup membayar 1 juta saja. Tetapi ketika Anda tidak bisa melunasi hutang itu, Anda sampaikan dengan cara yang baik kepada yang memberikan utang, maaf, saya belum bisa membayar karena uangnya belum ada. Rencananya kapan? Insya Allah bulan depannya lagi, tanggal sekian. Disampaikan dengan cara baik, dan ketika sudah bisa melunasi maka tidak ada tambahan, tidak ada denda, tidak ada penalti. Itulah akad utang piutang yang syariah. Demikian pula ketika misalkan
saya mau meminjami seseorang tetapi ingin bertambah uang saya, berkembang uang saya secara absah, secara sah, tidak batal, tidak batil, maka jangan menggunakan konsep ribawi. Caranya bagaimana? Caranya partnership, kerjasama. Kerjasama, misalkan dia tidak mempunyai modal, saya kasih modal, misalkan 1 juta, kemudian dia memutar bisnisnya, sepengetahuan saya bisnisnya, kemudian hasilnya dibagi hasilkan. Maka konsep kerjasama seperti ini adalah konsep kerjasama yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, adalah konsep yang sah dalam mengembangkan harta. Namun sebaliknya, ketika misalkan harta yang ingin kita kembangkan itu dijalurkan dengan jalan judi, ini adalah akad yang batil atau batal. Sedangkan para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah fasid. Fasid itu rusak. Rusak karena tidak sempurna akadnya. Misalkan saya menyewa seseorang untuk mendesainkan suatu produk, atau saya antar ke suatu tempat dengan akad ijarah atau menyewa jasa saya untuk mengantarkan mengantarkan dia ke suatu tempat. Tetapi nilai akadnya tidak jelas. Berapa? Misalkan dari tempat ini ke 10 km ke arah timur. Tidak jelas. Berapa rupiahnya nggak jelas. Berapa nilainya nggak jelas. Ini berarti udahlah, mudah. Nanti kalau sudah sampai sana kita hitung bareng-bareng. Nggak bisa seperti itu. Harus jelas. Berapa rupiah per kilometer atau berapa jaraknya dan sebagainya harus jelas. Kefasatan ini akan menjadi sah ketika semuanya menjadi jelas. Jadi harus diperjelas. Kalau sudah terpenuhi kejelasannya, maka akadnya menjadi absah, tidak fasid lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. 3 hal dalam berbisnis syariah tentang akad. Yang pertama adalah akadnya harus sah, jangan sampai. Yang kedua adalah batil, dan jangan sampai yang ketiga adalah fasad. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Kalau ada salahnya itu datangnya dari saya sendiri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.